Perkenalkan, nama saya Novan Hudan Ubaidi, pendamping Kecamatan Nonggunong, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Ini merupakan video tugas akhir dari Diklat Sinkronus yang diselenggarakan dari Balai Besar Diklat BBPPKS Yogyakarta yang didukung oleh Kemensos dan Tanoto Foundation. Pada video ini saya mendapat tugas modul 7, pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Sesi 12, mendukung pemanfaatan jamban sehat. Langkah 3, identifikasi tantangan dan solusi menggunakan jamban sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sesi 12, mendukung pemanfaatan jamban sehat. Langkah 3, identifikasi tantangan dan solusi menggunakan jamban sehat. Untuk pertemuan yang kemarin kita sudah membahas ciri-ciri jamban sehat. Apa ibu-ibu? Ya, 1, jarak lubang septic tank itu harus berjarak 10 sampai 15 meter dari sumber atau sumber air minum. Yang nomor 2, kotoran atau tinja tidak dapat disentuh oleh serangga ataupun tikus. Dan yang ketiga, lantai kedap air dan lantai miring ke arah lubang pembuangan sehingga tidak ada kotor yang menggenang. Yang keempat, dilengkapi dengan dinding dan atap pelindung serta cukup penerangan. Dan tersedianya ventilasi udara, tersedianya air bersih, sabun dan alat pembersih. Bersihkan lantai secara teratur minimal 1 minggu atau 2 minggu. Kalau sudah terlihat kotor, ya ibu-ibu harus dibersihkan. Pastikan pembuangan lancar dan tidak tersumbat. Sekarang kita akan membahas mengapa harus menggunakan jamban sehat, ibu-ibu. Ada yang tahu ibu-ibu? Satu, menjaga lingkungan bersih, sehat dan tidak berbau. Tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya, misalkan sumur, biar tidak tercemari oleh jambannya. Tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penular penyakit seperti penyakit diare, penyakit kolera, disentri, tipes, cacingan, penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit dan keracunan. Oke. Tantangannya apa ibu-ibu? Tantangan menggunakan jamban sehat. Ya, nomor 1 mungkin tantangannya masalah biaya. Yang ibu-ibu yang tidak punya jamban, yang jelas mayoritas di sini rumahnya ada yang dekat pantai. Mungkin yang dekat-dekat pantai masih BAB-nya itu ke pantai lah. Itu tidak baik ibu-ibu ya. Jadi dibiasakan kalau BAB itu ya ke jamban yang sudah disediakan. Jadi ibu-ibu, misalkan ibu-ibu ada yang masih belum punya jamban, mungkin bisa ke jamban umum yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jika tidak memiliki jamban yang sendiri, ibu-ibu itu bisa bekerja sama dengan ibu-ibu yang ada di sini. Misalkan contohnya ibu-ibu buat arisan atau gotong royong untuk bisa membuat jamban sehat. Kalau masih tidak bisa ibu-ibu itu bisa
mengajukan bantuan jamban, yaitu dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui puskesmas dan desa melalui forum musyawarah desa atau melalui saya pendamping. Apa manfaatnya ibu-ibu? Manfaat jamban sehat itu lingkungan lebih bersih bu ya. Biasanya BAB itu masih di ladang-ladangnya, itu kan tidak boleh, sudah dibiasakan jangan seperti itu. Terus bau berkurang, misalkan di dekat rumahnya masih buang jamban, buang BAB di dekat rumahnya yang di ladangnya, baunya kan agak-agak menyengat ibu-ibu ya. Terus kesehatan meningkat, yang sebelumnya ibu mudah sakit, anak ataupun ibu sendiri karena buang BAB sembarangan, sekarang kesehatannya sudah bisa dijaga ya bu ya. Tidak perlu ke ladang lagi, misalkan pada malam hari ibu-ibu ingin BAB malam hari bisa langsung ke jamban. Memutus penyebaran penyakit ibu ya, penyebaran penyakit seperti yang sudah saya sebutkan tadi, penyakit diare, kolera, tipes, cacingan, sudah tidak bisa punya penyakit lagi. Peran ibu dan keluarga agar bisa memiliki dan menggunakan jamban sehat yaitu menyiapkan jamban di rumah, jamban keluarga dan ataupun jamban umum. Berpartisipasi untuk membuat jamban ya, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, itu melalui arisan jamban. Misalkan ibu masih tidak ada biaya untuk membuat jamban, ibu-ibu bisa ya membuat arisan jamban bergulir atau mampu membuat jamban sendiri, tidak apa-apa ibu ya. Jamban umum, manfaatkan setiap kesempatan di rumah untuk mengingatkan tentang pentingnya menggunakan jamban. Misalkan diingatkan setiap melihat jamban kotor, itu mengingatkan ya, paling tidak dijadwal lah untuk membersihkan jambannya biar jamban itu sehat terus, biar jamban itu bersih terus. Membagi tugas seperti yang saya sebutkan tadi, membagi tugas ya, tugasnya itu ibu, tugasnya setiap minggu apa, ibu Siti, ibu apa Kartini, minggu depan, minggu nantinya siapa, seperti itu sudah. Setelah pertemuan ini ibu-ibu, apa yang akan ibu-ibu lakukan setelah nyampe di rumah? Di sini ada tabel janji diri ibu-ibu ya. Tabel ini ibu-ibu setelah sampai di rumah bisa langsung diisi nanti. Apa yang akan ibu-ibu lakukan setelah mendapat materi ini? Nanti setelah pertemuan ini langsung dikasihkan satu-satu ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu bantuan yang ibu-ibu dapat dari PKH itu bisa dimanfaatkan selain untuk biaya anak sekolah, sisanya bisa untuk membeli ya, seperti sabun, sikat gigi, pembersih jamban, pembersih lainnya. Oke ibu-ibu ya. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah jamban sehat ibu-ibu bisa langsung melalui saya. Nanti saya bisa langsung ke fasilitator atau membantu peserta untuk merujuk ke layanan kesehatan seperti puskesmas dan lain sebagainya. Mungkin ada yang ditanyakan ibu-ibu? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, saya minta apa yang ibu-ibu pelajari hari ini ibu bisa mempraktekkan ya ke tetangga, ke familinya, untuk menjaga jamban itu sehat. Manfaatnya untuk ibu sendiri biar penyakit-penyakit itu tidak gampang menular ya ibu-ibu ya. Oke, mungkin sudah cukup pertemuan hari ini, saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi